Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah buku yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Masuki bab berikut, bab 3, bagian berikutnya, yaitu orang Eropa. Orang Eropa ini orang asing yang berkuasa. Tabiatnya selalu tabiat orang yang merasa lebih tinggi daripada orang pribumi. Tabiatnya adalah seperti seorang majikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dimulai dengan adanya orang-orang Eropa dengan kelebihannya dalam kemajuan dan kekuasaan. Ini dirasakan merupakan penghinaan dan menimbulkan kebencian. Kehadiran orang Eropa ini barangkali diperlukan juga bagi peningkatan kehidupan Timur dan tidak bisa dielakkan, mengingat terbelakangnya Timur dewasa ini. Tapi betapapun baiknya, hal ini tetap menjadi sumber rasa kejengkelan. Orang-orang Eropa mengobrak-abrik segalanya, merombak adat pusaka, meningkatkan taraf kehidupan, mendirikan perumahan yang memisahkan diri di kota-kota. Mereka menciptakan daerah-daerah istimewa dengan mempunyai hak-hak istimewa pula, tidak untuk pada peraturan-peraturan penduduk pribumi dan adat istiadatnya. Sebuah kota Inggris menikam di jantung Kairo, sebuah Paris kecil menggerogoti perkampungan Arab Aljazair, sedang opera Eropa megah berhadap-hadapan dengan Istanbul, Turki. Seperti di India, di sana penuh dengan tempat kediaman orang Inggris. Kota-kota besar seperti Kalkuta, Bombay, Madras adalah kota-kota Eropa yang dipancangkan di bumi India. Semua bangunan penting bercorak Eropa, walaupun belakangan ini ada diusahakan mengambil corak yang dikenal sebagai gaya seni bangunan Arab India. Jalan-jalan semuanya dikenal dengan nama Inggris, nama wakil-wakil Raja Inggris, nama orang-orang dahulu dari kepala-kepala pemerintah, penguasa-penguasa dan jenderal-jenderal yang turut menaklukkan negeri India, dan nama orang-orang yang turut mengambil bagian memadamkan pemberontakan. Patung-patung mereka didirikan pada tiap-tiap lapangan. Toko-toko perniagaan adalah milik Inggris, di mana pembantu-pembantu Inggris dan peranakan menjual barang-barang Inggris. Kereta-kereta dan mobil-mobil Inggris meluncur di jalan-jalan seperti di Old England. Bila mana seorang penyelidik meneliti segala perkembangan hidup lainnya, niscaya ia melihat segala usaha orang Inggris untuk menciptakan cara hidup Inggris sejauh iklim mengizinkan. Orang India seluruhnya tinggal di daerah-daerah lama yang kotor, seperti daerah yang terkenal di Madras dengan nama Kota Hitam. Ada beberapa tempat, klub-klub yang khusus didirikan untuk tujuan itu, di mana pria Inggris, bahkan juga wanitanya dapat berkumpul dengan pria India dan juga wanita-wanita India dari cabang atas dasar persamaan tingkat sosial. Tapi memang sedikit sekali titik-titik kontak antara kota Asia dan kota Eropa. Sedikit sekali orang-orang asing yang merasa senang berjalan-jalan di pasar-pasar anak negeri, kecuali orang-orang Zending, Leger des Heil, dan wisata-wisatawan yang bertujuan melihat yang aneh-aneh. Kebanyakan orang barat yang berdiam di India
tiada berminat sedikit juga melihat orang-orang India yang coklat itu, seperti penduduk sebuah pulau yang tidak ingin mengetahui jenis ikan yang ada di dalam lautan sekelilingnya. Beginilah keadaannya di kota-kota besar. Sifatnya yang begini terdapat di seluruh daerah dan tempat. Dalam lingkungan yang lebih kecil lagi, dengan keadaan yang berlainan, tapi tipenya tetap sama. Berdasarkan demikian, orang Eropa daerah timur adalah orang asing yang masuk hidup menyendiri dari kehidupan penduduk pribumi. Dan orang Eropa ini bukan hanya orang asing yang menyendiri saja, tetapi mereka orang asing yang berkuasa. Tabiatnya selalu tabiat orang yang merasa lebih tinggi, seperti tabiat majikan. Perangai ini tidak disebabkan karena kekasaran atau keangkuhan, tetapi sebagai akibat dari keadaan. Memang banyak orang Eropa yang tidak sopan santun, tetapi ini tidak mengubah dasar kenyataan, yaitu bahwa orang Eropa telah dapat berkuasa dan memerintah di timur, karena Barat jauh lebih maju dari timur, dan keadaan ini masih tetap berlaku. Sebab walaupun akhir-akhir ini ada perubahan, tapi timur masih terbelakang kalau dibanding dengan barat. Selama timur demikian keadaannya, maka terus-meneruslah Eropa menjadi penguasa di daerah timur. Tetapi seharusnya lah penguasa asing ini memerintah dengan adil dan bijaksana, menegakkan raca politik yang benar untuk meninggikan derajat timur kepada kemajuan, memberi kekuatan kepada timur dan meneguhkan pertaliannya, sampai sempurnalah kekuatan timur itu kepada suatu batas di mana pantas dilepaskan tali pengendalian kepadanya sehingga sanggup mengurus pemerintahannya sendiri. Orang barat selama berada di timur adalah seorang politisi yang berkuasa. Jika sampai demikian, maka tak ada pilihan bagi orang Eropa itu selain salah satu dari dua, yaitu memerintah atau pergi. Selama orang barat masih di benua timur, haruslah memerintah dengan bijaksana semata-mata, walaupun harus menjaga perasaan daerah dari segala golongan penduduk pribumi. Dia harus berbuat seperti penguasa barat, bukan timur. Lord Cromer dalam hal ini mengumandangkan suara pemerintah jajahan, yaitu dalam hal memerintah bangsa-bangsa timur, haruslah dipikirkan pertama-tama apa yang baik dan pantas untuk segala bangsa ini, tetapi tidak selamanya harus dituruti apa yang dianggap baik oleh bangsa itu sendiri. Sungguh ini tidak dapat dihindarkan dan tidak memerlukan lagi penjelasan. Dalam pada itu, kebanyakan kaum terpelajar timur menganggap kekuasaan barat itu seperti obat yang walaupun baik tapi tetap pahit rasanya. Di samping itu, kebanyakan orang timur tidak menganggap kekuasaan barat selain daripada alat untuk menghina dan merendahkan. Keutamaan yang ada pada orang barat adalah termasuk daripada jumlah sebab-sebab yang membawa kebanyakan orang timur melarikan diri daripadanya. Berkata Meredith Townsend, orang barat di Asia seumpama orang yang meminta tetangganya bekerja sesudah makan, mengharapkan agar ia tepat pada waktunya kalau ia lagi mengantuk, dan mengharapkan supaya tetangganya tertib kalau dia lagi ingin bersukaria. Begitulah kiranya orang barat di Asia. Dia memerintah di Asia, dan kesayangan orang Asia terhadapnya adalah setimpal dengan itu. Di samping itu, orang barat di timur tidak hanya dibenci sebagai penguasa asing dan pengacau, tetapi sebagai orang dari ras lain. Soal ras adalah soal yang ruwet tetapi penting. Kebanyakan bangsa-bangsa timur dekat dan timur tengah yang kita masukkan di dalam pembahasan ini pada umumnya terdiri dari jenis yang terkenal dengan jenis coklat dari jenis-jenis manusia. Tetapi ini tidaklah seluruhnya benar. Bagi orang yang mau memperdalam penyelidikan tentang antropologi, karena dengan memandang kepada hakikat pengetahuan ini, maka tidak memungkinkan kita menghitung segala keturunan yang terjadi dan berasal dari ras coklat itu. Kita tidak dapat sebutkan itu dengan nama ras kulit coklat, sebagaimana kita boleh menyebut tipe putih Eropa sebagai ras kulit putih atau tipe Mongolia yang kuning,
di timur jauh sebagai ras kulit kuning. Sebabnya karena di daerah-daerah di timur dekat dan timur tengah selalu terjadi percampuran beberapa keturunan yang berlainan, di mana terdapat penaklukan dan perpindahan bangsa sehingga terdapat anasir baru yang heterogen yang menghasilkan pencampuran etnis. Berdasarkan yang demikian, jadilah sebagai bangsa-bangsa di timur dekat dan timur tengah sekarang berwarna putih seperti orang Parsi dan Turki. Ada yang lain seperti bangsa India Selatan dan Arab zaman kebanyakan warnanya hitam. Ada pula lagi seperti bangsa-bangsa bagian Himalaya dan Asia Tengah yang mengalir dalam tubuhnya banyak darah kulit kuning. Karena tidak ada norma tipe ras coklat seperti yang ada pada bangsa-bangsa kulit putih dan kulit kuning, maka dengan sendirinya tidaklah terjadi suatu bentuk peradaban bangsa kulit coklat. Yang mengikat bangsa coklat di antara sesamanya adalah Islam. Akan tetapi di India, di mana tinggal kebanyakan orang kulit coklat, Islam hanya dianut oleh 1/5 dari penduduknya. Walaupun batas spiritual dunia Islam kebanyakan bersamaan dengan batas-batas etnis dunia coklat. Namun Islam juga terdapat di lain tempat. Misalnya agama Islam mempersatukan bangsa kulit putih di Eropa Timur, bangsa kulit kuning di timur jauh, dan banyak bangsa negro di Afrika. Meskipun sebagian ada perbedaan, tetapi istilah ras coklat dan dunia coklat merupakan suatu realitas yang diakui oleh politik dan ilmu pengetahuan sebagai suatu kebenaran. Karena telah nyata bahwa di situ terdapat persatuan di antara bangsa-bangsa kulit coklat. Persatuan ini halus dan tidak dikelihatan, tetapi terang ada dan pada waktu-waktu tertentu nampak kelihatan. Ciri yang khas ialah pengakuan oleh segala bangsa-bangsa di timur dekat dan timur jauh bahwa mereka adalah bangsa Asia, meskipun ada juga perasaan kebencian di antara mereka. Perasaan se-Asia ini telah dilihat oleh ahli sejarah selama lebih dari 2000 tahun dan ini benar dari dahulu sampai sekarang. Pembagian rasial di antara umat manusia adalah paling fundamental, paling permanen dan membekas dalam pengalaman manusia itu sendiri. Keadaannya tidak terbatas kepada perbedaan warna kulit saja. Hal-hal seperti kelicinan kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan lainnya adalah perbedaan-perbedaan yang nyata dan kelihatan, yang merupakan tanda-tanda kepada adanya perbedaan tentang akal, pikiran, dan jiwa kebatinan, yang menunjukkan kepada perbedaan tabiat, sifat, perasaan, dan pemikiran. Ciri-ciri yang membawa ia berbeda dari lainnya, yang memisahkan antara ini dan itu. Maka garis yang memisahkan timur dari barat ialah garis rasial yang fundamental ini. Pada umumnya timur dekat dan timur tengah adalah dunia bangsa kulit coklat, di mana mereka itu berbeda benar sifatnya dari dunia kulit putih, yang tak ada jalan untuk menghilangkan dan menghapuskannya. Usaha untuk menghapuskan perbedaan ini dengan jalan percampuran darah dan persatuan bangsa, sebagaimana yang disangkakan oleh setengah orang, adalah usaha orang gila, suatu perbuatan mustahil yang tidak akan tercapai. Timur dan Barat sanggup melaksanakan tolong-menolong dan bantu-membantu dengan tukar-menukar ide dan ideal. Pencampuran darah hanya akan merugikan kedua belah pihak dan persatuan fisik hanya menimbulkan malapetaka. Timur dan Barat telah banyak memberi sumbangan kepada dunia di waktu yang lampau dan akan menyumbang banyak lagi pada waktu yang akan datang. Dan ini dapat terus berlaku demikian apabila dipelihara suatu peraturan agung, yaitu timur tetap timur dan barat tetap barat. Dalam hakikat dan sifatnya, percampuran etnologi kebangsaan itu merusakkan jiwa keduanya dan akan berakibat dengan kerusakan darah yang dahsyat, yang sudah pasti mengakibatkan kemunduran, kehancuran. Timur dan Barat menyadari akan hal ini dengan sebenarnya dan memperlihatkan kesadaran mereka itu dalam kebencian mereka terhadap Eurasian turunan campuran. Berkata Meredith Townsend, sesungguhnya
Jurang yang memisahkan orang coklat dan orang putih tidak dapat dimengerti. Jurang itu sudah ada sepanjang masa, yang merupakan suatu perbedaan besar dan terus ada sampai kepada hari ini. Tidak ada orang laki-laki putih yang mengawini wanita coklat atau laki-laki coklat yang mengawini wanita putih, yang tidak merasa dirinya seakan-akan mengkhianati suatu perintah yang tak dapat dielakkan. Demikianlah buku yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.